Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dalam mata kuliah Mekanika Tanah 1 ya. Jadi kita sudah perkenalan ya. Dan kita sudah berdoa terlebih dahulu. Mekanika Tanah 1 ini merupakan salah satu mata kuliah wajib gitu ya. Harus ditempuh oleh mahasiswa konstruksi bangunan. Untuk bab 1 ini kita akan membahas tentang tanah dan batuan ya. Bagian 1, karena nanti ada bagian keduanya juga. Nah, sebelum kita masuk ke tema perkuliahan kita, ke inti materi, kita akan sepakati untuk penilaian. Pada dasarnya, mahasiswa itu wajib untuk mengikuti kuliah minimal ya, 75%. Dan itu wajib ya. Kalau kurang dari itu ya maka tidak akan bisa mengikuti ujian, atau ya minimal nilainya adalah C meskipun hasil ujiannya bagus ya. Untuk kehadiran sendiri, untuk komposisi dalam penilaian di mata kuliah ini saya beri bobot 10%, kemudian tugas individu 30%. Tugas ini maksudnya adalah setiap nanti perkuliahan selesai selalu ada tugas ya. Artinya tiap pekan akan ada tugas. Jadi tidak ada alasan untuk lupa untuk mata kuliah saya gitu ya. Karena dari awal sudah saya sampaikan selalu ada tugas. Kemudian UTS 30%, UAS 30%. Jadi total semuanya adalah 100% pokoknya. Oke, sesuai itu ya. Sehingga ya kalau ada ingin punya atau menyimpan ya saving bobot, minimal kalau Anda itu rajin hadir gitu ya. Kemudian tugas individunya pun 100% misalkan ya, selalu mengerjakan tiap pekan, Anda sudah saving 40%. Jadi kalau misalkan kita anggap ya, saya kasih nilai total 100, Anda udah saving 40 nih. Jadi nanti tinggal UTS ya 40% mas, maksudnya tinggal UTS dan UAS yang dioptimalkan gitu ya. Ya minimal dapat C lah ya kalau misalkan tugasnya rajin, kehadirannya rajin, tapi misalkan UTS UAS-nya sangat kurang seperti itu. Apalagi kalau bagus ya, makanya minimal B. Oke. Oh ini. Nah, ini adalah universitas terbaik di Indonesia. Tapi sebenarnya udah lama banget ya. Sekarang mungkin udah kasar-kasar dikit lah ya. TDC nggak ada ya. Tidak masalah ya. Karena tentulah kehadiran Anda semua di sini, itu semua sudah takdir dari Allah ya, qadarullah. Dan kesuksesan seseorang itu bukan semata-mata karena gimana dia kuliah. Atau banyak juga orang yang gak kuliah pun sudah sukses ya, kalau kita lihat dari kacamata materi lah ya, atau dengan kasat mata kita melihat ya kesuksesan itu. Sejatinya kesuksesan itu semua kembali kepada diri kita sendiri gitu ya, bukan berdasarkan di mana kita kuliah gitu ya. Dan buktinya banyak juga orang yang kuliah di tempat yang baik tapi tidak lebih baik dibandingkan dengan kuliah yang mungkin kampusnya bisa dibilang tidak dalam peringkat terbaik di Indonesia. Tapi alhamdulillah di TEDC kita baru saja menerima penghargaan ya. Alhamdulillah TEDC sebagai peringkat 1 di wilayah 4. Nah 4 itu maksudnya Jawa Barat dan Banten ya, sebagai perguruan tinggi dengan peringkat klaster terbaik, di mana ini diambil dari pemeringkatan Kemendikbud gitu ya, dalam bentuk politeknik dan akademik. Alhamdulillah ya. Jadi jangan berkecil hati gitu ya, aduh di politeknik TEDC gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, bagi kalau alumni sipil sepertinya saya belum dengar gitu ya
yang sampai nganggur gak dapat pekerjaan. Ya insya Allah. Jadi semua itu bukan masalah di mana ada kuliah gitu ya, tapi semua kembali kepada pribadi masing-masing, etos kerja masing-masing ya. Nah, mungkin ini bekal untuk Anda nanti gitu ya. Kita mengingat semuanya memiliki karakter juara. Penting dong, penting sekali gitu ya. Karena pada dunia kerja ya, meskipun nanti kalau bisa mah semuanya jangan jadi pekerja ya, kalau bisa pencipta gitu ya. Tapi ya kalau memang ingin dia bekerja dulu, maka Anda pun harus mempersiapkan dari sekarang gitu ya, dari kuliah. Ini adalah hasil survei menunjukkan bahwasannya orang-orang yang dibutuhkan di dunia kerja itu yang pertama adalah dia mau bekerja keras. Oh, di sini bisa dilihat ya, ternyata orang pintar itu bukan yang utama ya, tapi ternyata adalah orang yang mau bekerja keras, betul gitu ya. Bukan sekedar pintar, kan banyak orang pintar tapi gak mau bekerja keras, akhirnya dia tidak mengalami kesuksesan di dalam kehidupannya gitu ya. Sekitar 9%, 9,03. Percaya tinggi, yang percaya diri yang tinggi, nah ini penting juga gitu ya. Makanya di kuliah ini juga lah sarana Anda untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda gitu ya. Nanti insya Allah kita pun akan ada, tidak hanya tetap muka satu interaksi ya hanya dari saya. Jadi saya usahakan semoga kita pun ada presentasi ya untuk tugas-tugas ya. Kemudian punya visi. Iya tentu ya, harus punya visi gitu ya ke depannya. Intinya dia tidak orang yang tanpa tujuan gitu ya. Kemudian teamwork, bisa bekerja dalam tim. Nah ini nanti bisa ada asah ya kalau di kuliah ini ya, minimal dari misalkan ada tugas kelompok dan minimal lewat organisasi gitu ya. Maaf ya sambil ada suara hujan gitu ya. Meskipun sekarang tentang pandemi gitu ya, tidak bisa bertatap muka, maka jangan jadikan alasan untuk Anda tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Karena sekarang tuh semua dimudahkan loh gitu ya. Misalkan gak datang kuliah alasan sakit misalkan ya, tapi gak gak konfirmasi ke saya alasan apa, kuota habis dan sebagainya gitu ya. Anda harusnya punya, Anda mahasiswa, Anda harusnya punya kemampuan gitu ya untuk mengatasi masalah kendala-kendala seperti itu gitu ya. Sehingga bukan jadi alasan gitu ya, keadaan gitu ya. Kemudian punya perencanaan yang matang ya, sama juga dalam sehari-hari pun Anda rencanakan ini nanti kuliah nanti ini, maka harus direncanakan. Tugas harus selesai sekarang, misalkan saya kasih tugas deadline misalkan 1 minggu ya, itu harus Anda rencanakan ya kan. Berarti kan nanti kalau sipur itu semua pekerjaannya adalah proyek ya, dimana dalam proyek itu dia harus tergantung pada waktu, mampu berpikir analitis. Makanya lewat tugas-tugas itu adalah Anda itu dipaksa untuk berpikir gitu ya, karena dengan selalu berpikir itu akan membuat otak kita jadi lebih hidup ya, lebih sehat, mudah beradaptasi. Tentu ini penting sekali ya. Mampu bekerja dalam tekanan, sering banget ya dapat broadcast misalkan tentang lowongan kerja. Salah satunya pasti ada poin
Babu bekerja di dalam tekanan. Cakap berbahasa Inggris. Ya. Cakap berbahasa Inggris. Nah, nanti bisa silakan ya. Gak cukup bahasa Inggris ya, mungkin bisa bahasa-bahasa yang lain juga. Karena bahasa itu sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah mampu berorganisasi pekerjaan. Nah, ini penting sekali ya, karena dengan mengorganize itulah yang membuat pekerjaan-pekerjaan kita itu akan lebih rapi dan tepat waktu. Oke. Selanjutnya, nah salah satu solusi gitu ya untuk mencapai Anda itu menjadi lulusan yang juara, maka Anda harus tekun belajar. Kuncinya di situ sih ya. Dalam apapun itu, tekun itu yang utama ya. Jadi bukan masalah pintar ya. Kadang memang sih tiap orang itu punya ini ya, apa sih, bawaan lah ya. Udah dari sana pintarnya, kemudian memang keturunannya pintar gitu ya. Tapi saya rasa bukan semata-mata karena itu ya. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, saya melihat ada orang-orang yang punya basic pintar, tetapi dia tidak bisa mengembangkannya. Banyaklah, terutama laki-laki nih ya. Laki-laki itu kan memang ditakdirkan lebih besar loh otaknya itu. Saya juga pernah ya. Alhamdulillah saya waktu SMA ya dapat ranking 1 gitu lah ya. Cuma saat psikotes itu ternyata saya IQ bukannya paling tinggi meskipun saya ranking 1. Ternyata para laki-laki kebanyakan ya. Jadi di sini tapi kenapa mereka tidak bisa menonjol gitu ya? Ya bukan semata-mata karena semua tentu atas pertolongan Allah ya. Tapi ternyata kalau dilihat memang perempuan kebanyakan yang unggul ya. Kalau dilihat ternyata memang kebanyakan para perempuan itu lebih tekun belajarnya dibandingkan dengan yang laki-laki gitu ya. Oke, itu yang pertama, tekun belajar. Kemudian yang kedua, harus aktif berorganisasi ya. Maka di kuliah ini gunakan ya, manfaatkan ya sarana-sarana organisasi ya, meskipun lagi online tetap, karena itu soft skill ya. Kalau kuliah itu kan hard skill saja ya, otak saja ya. Kalau soft skill itu kalau cuma di bangku kuliah itu belum terasah dengan baik ya. Makanya Anda perlu soft skill ini salah satunya lewat mengikuti organisasi. Mengasah bahasa Inggris, tekun belajar. Nah ini ya, mengikuti perkembangan informasi ya, itu harus up to date ya. Berarti sekarang di internet sangat mudah di mana-mana, kuliah online dan sebagainya, maka kita tidak boleh gaptek ya. Pergaulannya luas dan mempelajari aplikasi komputer. Saya rasa ini penting ya, karena memang kedepannya ya, meskipun komputer ini hanya alat bantu ya kalau di dunia sipil, tapi tidak kita pungkiri ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk saat ini, apalagi dengan tuntutan-tuntutan pengerjaan yang misalkan tepat waktu, harus teliti dan sebagainya, maka Anda semua wajib untuk paham ya dan bisa mengoperasikan komputer, terutama aplikasi-aplikasi yang kaitannya dengan teknik sipil, misalkan AutoCAD ya, SAP dan sebagainya. Oke, tadi sudah kita pelajari ya tentang ya pengantar saja gitu ya, sebabnya di semangat Anda semua, karena pada dasarnya sebelum kita ingin mencapai sesuatu yang
tinggi gitu ya, atau sesuatu yang membanggakan gitu ya, maka kuncinya salah satunya ya tentu berdoa, berusaha yang seoptimal mungkin. Kalau kita kuliah ya harus tekun, rajin gitu ya, karena hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Kebalik ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi Anda harus rajin gitu ya, kalau tekun ya, kalau mau nilainya baik. Karena di kuliah ini tidak ada yang namanya nilai ajaib. Saya tidak mau memberikan nilai ajaib. Lihat saja ya, tidak mau obral nilai. Dapat C ya C, dapat D ya D. Itu seperti saya. Ya. Kalau yang dapat C atau D mau memperbaiki, maka harus ikut semester pendek, dan itu pun berarti harus siap membayar. Ya. Bukan mengancam ya, tapi supaya tahu gitu ya konsekuensinya kalau Anda tidak sungguh-sungguh gitu ya. Atau misalkan merasa ya udahlah, nanti ada ingin curang misalkan pas UTS UAS, tapi kan rekam jejak di tugas itu tidak dapat ditinggalkan. Saya kadang mulai dari situ, ini anak kenapa tugas juga gak pernah ngumpulin, tapi kok UTS UAS bisa bagus ya. Kadang ada lah ya, sebagai dosen naluri itu tuh ada ya. Jadi mohon didengarkan semuanya ya. Oke, mekanika tanah itu merupakan cabang dari ilmu teknik sipil yang mempelajari sifat-sifat tanah dan perencanaan struktur bangunan bawah maupun sebagai bahan konstruksi. Nah, sebelum sampai situ, kenapa ada kata-kata mekanika? Mekanika itu artinya adalah sebuah perilaku. Mekanika tanah artinya apa? Kita itu sedang mempelajari perilaku dari tanah. Ya. Sebentar ya, saya cek rekamannya. Udah. Kita itu sedang mempelajari perilaku dari tanah. Kebayang kenapa perlu belajar perilaku? Pernah lah ya kalau Anda tahu ya, kalau misalkan Anda ingin kerja, itu biasanya kan diwawancarai dulu, ya nggak? Dites dulu. Tujuannya apa? Artinya sebelum Anda diterima sebagai karyawan pada suatu perusahaan atau ditempatkan dimanapun, perusahaan itu harus tahu dong perilaku Anda, kemampuan Anda itu di mana. Barulah nanti, oh ya udah diterima. Kemudian, oh ini cocoknya tempatkan di HRD atau misalkan di marketing misalkan. Tanah pun sama. Artinya sebelum tanah ini, yang paling sering kan yang kita tahu tanah itu adalah sebagai bangunan bawah, ya, sebagai apa? Sebagai pondasi ya, dasar pada suatu konstruksi itu berdiri. Ya, artinya mau kita itu membuat suatu gedung misalkan dengan kualitas yang paling bagus, betonnya paling kuat gitu ya, kemudian pemilihan material bajanya paling bagus, tapi kalau tanahnya itu ternyata tidak mampu atau setelah kita tes ternyata tidak layak dijadikan sebagai dasar pada suatu konstruksi, maka bisa dipastikan konstruksi itu akan mengalami kegagalan ya, dan tidak layak digunakan seharusnya. Nah, disinilah fungsinya kita itu tahu perilaku tanah. Maka nanti lingkupnya adalah kita ingin tahu sifat dari tanah itu sendiri, proses pembentukannya, komposisi tanahnya, karakteristik ya, karakteristik atau klasifikasi tanah. Nanti ada pemadatan ya, kemudian nanti di mekanika tanah 2 itu macam-macam ya, ada daya dukung tanah, kayak geser ke samping gitu ya. Ya masih banyak sekali. Intinya ternyata yang paling penting ya utama saat kita merencanakan suatu konstruksi, maka pastikan gitu ya, tanah ya yang sebagai dasar itu sudah memenuhi persyaratan gitu ya, atau dia memiliki kekuatan yang lebih besar
dibandingkan beban yang bekerja di atasnya. Oke, kemudian mekanika tanah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku tanah dan sifatnya yang diakibatkan oleh adanya tegangan-tegangan yang disebabkan oleh gaya-gaya bekerja. Iya, betul. Karena tanah itu selain dia punya gaya sendiri ya di dalam tanah itu, sejatinya tanah ini pasti akan dibebani ya, artinya ada beban atau gaya bekerja di atasnya ya. Maka nanti kita akan mempelajari itu gitu ya, bagaimana suatu beban atau gaya itu bekerja pada tanah secara hukum ya. Oke, maaf ya, seperti itu ya. Nah, tanah itu dari segi teknik sipil yang pertama nantinya sebagai pondasi. Saat kita akan menggunakan tanah sebagai pondasi, maka kita harus tahu yang pertama adalah kapasitas dukung. Kapasitas itu kemampuannya. Kemudian kita harus tahu berapa besar penurunannya, ya, amblesnya gitu ya. Karena sejatinya penurunan itu diperbolehkan, tapi selama masih dalam batas izin gitu ya. Kemudian sebagai pondasi, saat itu juga sebagai bendungan. Bendungan itu adalah fungsinya untuk menyimpan air, storage air. Ada juga namanya bendung. Kalau bendung itu untuk di dam gitu ya, namanya dam, menaikkan muka air. Nah, itu ya. Nah, saat kita menjadikan tanah sebagai bendungan, maka yang perlu kita perhitungkan adalah pertama tentang kemiringan tanggulnya. Oke, kemudian kemiringan tanggul itu karena kan bentuk bendungan itu yang paling kuat ya bentuknya trapesium ya. Trapesium kebayang ya, itu kan ada miring-miringnya sebelah tuh. Nah, tanggul itu di situ. Jumlah air yang meresap ke dalam tanggul. Oke. Kemudian untuk mengetahui jumlah air yang meresap ke dalam tanggul. Oke. Kemudian kenapa kita perlu tahu jumlah air ini? Karena salah satu fungsi bendungan kan untuk menyimpan air ya kan. Nah, airnya untuk apa? Bisa untuk minum, untuk PDAM ya, untuk irigasi itu, untuk irigasi misalkan gitu ya. Maka jumlah air sebisa mungkin dijaga, jangan sampai ada mengalami kebocoran gitu. Oke. Kemudian pemadatan tanah. Ini misalnya di jalan ini ya. Di jalan itu udah lihat, lalu dia benar-benar bisa digunakan maka dan layak gitu ya, aman. Karena jalan itu ternyata juga ada pondasinya seperti rumah gitu ya. Maka tujuan pemadatan adalah untuk melakukan pemadatan secara kering maksimum, air optimum, dan jumlah lintasan pemadatannya. Oke. Jumlah lintasan ya, kira-kira seperti itu. Inilah fungsinya tanah di bidang teknik sipil. Apa itu tanah? Tanah itu adalah material yang terdiri dari butiran material padat, agregat. Ya, berarti kalau di sipil itu, kalau begitu di luar kita bilang kerikil, pasir. Kalau di sipil kita sebut sebagai agregat, jadi lebih lah ya.
agregat kasar, agregat halus. Nanti ada di mata kuliah beton gitu ya, yang tidak tersementasi satu sama lain. Tersementasi artinya apa? Tidak saling lengket ya, nempel kayak dicor gitu, enggak. Makanya dia bisa nyambur sama maksudnya dia di dalamnya itu tidak saling menempel antar butiran itu ya. Bedakan dengan plesteran yang di semen, dia akan nempel sekali. Tapi kalau di pasir kan nggak, kita bisa buka-buka gitu ya. Bisa juga mineral-mineral yang akan digunakan tadi, dia harus tidak boleh tersementasi. Maaf, dia berasal dari bahan organik yang melapuk, ini bagus juga. Dan antar butiran-butiran ini sejatinya nanti akan ada yang namanya tempat-tempat kosong, makanya. Oke. Nah, dari manakah asal usul tanah? Bisa kita lihat di sini, ya. Sebentar ya, saya ini tuh. Oke. Ini adalah siklus batuan dan proses terjadinya tanah ya, karena kita kan masuknya ke tanah dan batuan. Jadi pada dasarnya batuan itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf ya. Nanti ada di sini ya. Nih. Pada dasarnya ada 3 jenis batuan: batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf. Ini hampir sama ya. Nah, ketika batuan ini terbentuk, prosesnya dari mana? Kalau di sini kita namakan sebagai siklus. Kenapa siklus? Karena kondisi ini akan berulang terus, jadi tidak berhenti. Jadi proses terjadinya tanah dan batuan ini siklus ya, seperti hujan gitu ya. Hujan itu kan, kenapa sih air itu selalu ada gitu ya? Karena kita ada namanya siklus hujan gitu ya. Batuan pun sama. Jadi dari mana awalnya? Nah, yang pertama kita masuk ke proses pembentukan batuan beku ya. Pertama yaitu karena adanya membekunya ya, magma cair gitu ya. Jadi kenapa ada Gunung Merapi dan sebagainya, itu juga proses alam ya. Karena dengan Gunung Merapi itu salah satu tadi terbentuknya tanah dan batuan. Berarti dari magma cair ini gitu ya, kemudian dia terdesak ke permukaan. Setelah dia melewati rekahan-rekahan pada kulit bumi gitu ya, atau melalui Gunung Merapi inilah gitu ya, yang kita sebut sebagai gunung meletus ya kan. Berarti kan dia dari dalam bumi nih, magma cair keluar, meletus, kemudian dari situlah maka akan menjadi ini ya, membentuk batuan yang cair terlebih dahulu gitu ya. Kemudian dia akan mengalami pendinginan di dalam kulit bumi gitu ya. Bumi dan membentuk batuan beku dalam atau plutonic rocks ya. Nah, berarti dari magma cair tadi ya, batuan yang cair, nanti dia akan bergerak ke atas gitu ya. Tadi kan, maaf saya ulang lagi, yang tadi yang dari magma cair dia akan bentuk sebagai lava, kemudian ada gunung berapi meletus, maka dia akan membentuk batuan beku gitu ya. Jadi awalnya memang bentuknya cair, tapi karena faktor
suhu dan sebagainya, maka dia akan membeku gitu ya. Sehingga disebut sebagai batuan beku. Nah, jenis batuan beku ini nantinya akan terbentuk, yaitu macam-macam ya, tergantung pada beberapa faktor. Contohnya komposisi dari magma itu atau kecepatan mendinginnya magma. Ya. Kemudian batuan beku ini lama-kelamaan dia akan mengalami yang namanya pelapukan dan erosi ya. Jadi dari yang bentuknya batuan ini, maka dia akan mengalami yang namanya pelapukan atau erosi gitu ya. Dari pelapukan atau erosi ini, maka batuan-batuan tadi akan terbentuk menjadi tanah. Nah, disitulah ya, tanah itu diproses dari situ, awalnya dari batuan gitu ya. Apa itu pelapukan ya? Pelapukan itu adalah suatu proses di mana terurainya batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil karena adanya sifat atau ada proses mekanis dan kimia. Apa itu mekanis? Mekanis ini biasanya yaitu memuai atau menyusut karena adanya perubahan panas dan dingin yang terus-menerus. Berarti karena cuaca ya. Cuaca, matahari dan lain-lain. Yang akhirnya batuan itu akan mengalami kehancuran. Itu mekanis ya. Berarti karena apa tadi? Karena perubahan panas, artinya karena cuaca, matahari dan lain-lain, sehingga batu tadi ya, batuan beku itu akan lama-kelamaan mengalami kehancuran. Selain karena matahari juga kadang karena air juga ya, airnya masuk ke dalam pori batuan di antara celah-celah retak halus pada batuan ya, karena air itu luar biasa meskipun ya tentu ini bukan dalam waktu yang singkat ya, tapi dalam waktu yang cukup panjang gitu ya. Kemudian kalau pelapukan kimia itu adalah adanya pada mineral batuan induk itu diubah menjadi mineral-mineral baru melalui reaksi kimia. Berarti kalau akibat proses pelapukan kimia ini dia ada suatu reaksi kimia, misalkan karena ada garam-garam yang terlarut pada air tanah gitu ya. Intinya zat-zat kimia lah ya yang ada di alam yang menyebabkan adanya pelapukan. Oke, jadi karena pelapukan dan erosi itulah yang menyebabkan batuan-batuan yang keras itu nantinya menjadi tanah yang kita lihat ya, seperti itu. Dan dari pelapukan inilah yang tadinya batuan-batuan padat ini akan menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil gitu ya, di mana ukurannya sekitar ini ya, antara ukuran batu besar dan partikel tanah lempung yang sangat kecil. Berarti nanti kita ada namanya inilah ya, ukuran-ukuran partikel ya, bermacam-macam gitu ya, dan itu akan memberikan pengaruh dalam penamaan pada suatu tanah. Oke, kemudian dari tanah tadi ya, transportasi dari produk-produk pelapukan gitu ya. Nah, setelah mengalami pelapukan ya, jadi tanah itu tentulah ada sebagian yang tetap diam di tempat gitu ya. Karena kan kalau pelapukan ini, karena satunya karena air ya, artinya ada pergerakan. Namun juga ada hasil pelapukan ini yang dia itu berpindah tempat. Biasanya karena tadi air, karena es, karena angin, gravitasi. Ya. Nanti akan masuk ya ke jenis-jenis tanah tersebut. Nah,
tanah-tanah tadi ya yang mengalami perpindahan tempat, maka lama-lama tanah tersebut akan menumpuk juga gitu ya. Artinya deposit-deposit dari tanah, kerikil, pasir, lanau, dan lempung, di mana ya kita sebut macam-macam tanah tadi ya, ada pasir, tanah liat gitu ya. Itu merupakan hasil pelapukan gitu ya. Tanah-tanah tersebut bisa menjadi lebih padat karena adanya tekanan lapisan tanah di atasnya. Dan ada namanya proses sedimentasi gitu ya. Nah, selain karena tadi adanya proses pelapukan, ada pergerakan, sedimentasi itu juga terbentuk juga bisa karena adanya proses kimiawi. Jadi setelah ini ya, sedimen, kemudian ke sini ada proses-proses kimiawi. Makanya kita sebut juga sebagai batuan sedimen kimia gitu ya. Contoh batuan kapur gitu ya, gipsum gitu ya. Itu termasuk dalam batuan sedimen kimia. Nah, dari batuan sedimen ini lama-kelamaan dia pun akan mengalami gitu ya yang namanya pelapukan, sehingga dia akan sedimen ini kan tanah tanah sedimen, kemudian karena dia tertimbun secara terus-menerus, maka dia menjadi batuan kembali ya. Karena dia tertimbun, numpuk, lama-lama mengalami pekerasan. Nah, batuan sedimen ini kemudian selanjutnya akan mengalami namanya pelapukan dan membentuk tanah-tanah sedimen ya. Atau terkena proses metamorf dan berubah menjadi batuan metamorf. Jadi nanti yang terakhir endingnya adalah dia menjadi batuan metamorf, di mana peristiwa metamorf ini adalah perubahan komposisi dan tekstur ya dari batuan akibat panas dan tekanan tanpa pernah menjadi cair. Berarti balik lagi jadi batuan ya, dari tanah tadi numpuk ya, karena pengaruh kimiawi, karena pengaruh yang lain-lain itu, maka lama-kelamaan akan membentuk sebuah batuan gitu ya akibat panas dan tekanan dan tidak berubah menjadi cair kembali. Nah, pada saat proses metamorf ini yang terakhir ini ya, maka akan terbentuk mineral-mineral ya seperti granit ya, gabbro gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Itu menjadi mineral baru gitu ya. Kemudian pada prosesnya itu, yang awalnya batuan itu, pada tekanan dan panas yang sangat tinggi gitu ya, sangat besar, maka batuan metamorf ini yang kemudian gitu ya, balik lagi ya. Makanya kan kenapa ada gunung berapi yang bisa aktif kembali gitu ya. Ya karena salah satunya adalah karena tadi adanya faktor panas dan tekanan yang sangat tinggi, sehingga dia kembali lagi menjadi magma, dan siklus batuan ini pun akhirnya berulang kembali. Jadi seperti itu ya kira-kira penjelasan dari gambar ini. Nah, lalu jenis tanahnya ada macam-macam. Tanah residu itu sisa ya, tadi saya sampaikan, berarti dia ada penumpukan ya, produk lapukannya, penumpukannya di satu tempat ini, di tempat asalnya, berarti dia tidak terangkut oleh air dan sebagainya, jadi dia diam di tempat. Nah, ini tanda-tanda residual. Kalau tanah sedimen itu atau transport soil, itu contohnya adalah tadi karena ada yang membawanya, salah satunya dibawa oleh es gitu ya, maka tanah glasial gitu ya, dimana dikatakan glasial karena pada tanah ini produk pelapukannya terangkut oleh es atau gletser.
sehingga kita sebut sebagai sungai es. Kalau di Indonesia nggak ada ya, adanya di luar negeri lah ya, dekat kutub gitu ya, atau daerah-daerah subtropis. Tanah Aeolian itu dia terangkut juga mengalami pergerakan tapi oleh angin, tentunya di padang pasir. Kalau ini tanah aluvial itu terangkut oleh air, biasanya dia terletak di sekitar sungai. Seperti itu. Nah, partikel tanah itu bermacam-macam, maka nanti kita akan sering ya di materi ini kita sebut gitu ya. Tanah itu kalau ukurannya cukup besar, nanti detail ukuran akan kita bahas di bab selanjutnya, kita sebut sebagai gravel atau kerikil. Kalau dia lebih lembut dikit, kita sebut sebagai pasir atau sand. Kita lebih lembut lagi, lebih kecil lagi butirannya, itu adalah lanau. Lanau itu lumpur ya, lumpur. Kemudian paling lembut sekali adalah lempung atau tersebut atau tanah liat ya. Kita sebut bahasa Inggrisnya adalah sebagai clay. Nah, ini penyebutan nama gravel, kemudian sands, kemudian lanau itu kenapa M ya? Kemudian boleh L, boleh M, boleh lempung, clay ya bahasa Inggrisnya C. Ya. Jadi dalam mengelompokkan tanah itu pun macam-macam nantinya gitu ya. Berdasarkan campuran butir, yang butirnya kasar, kerikil dan pasir, butirnya halus, lanau dan lempung. Ada juga nama tanah kohesif dan non-kohesif. Kohesif itu artinya apa? Kohesif itu adalah daya ikat antar partikel tanah. Tanah kohesif, kebalik ya. Tanah kohesif itu yang lanau dan lempung. Kohesif itu artinya daya ikatnya kuat. Kalau kita lihat, kalau kita lihat tanah liat atau lempung, itu kan antar partikel tanahnya dia saling nempel ya. Jadi nggak bisa, kalau kita pegang ya dia gitu aja, nggak bisa nyebar kayak kita pegang nasi. Ya mungkin nasinya bercecer gitu kan di tangan, nggak bisa nempel banget jatuh. Tapi kalau lempung atau liat kan dia nyatu aja kan. Beda kan kalau kita pegang pasir, kemudian pasti ada yang bukan terbuka ya, terpisah-pisah. Apalagi kerikil ya. Nah, itu artinya dia tidak punya kohesif, non-kohesif. Tapi kalau misalkan kerikil, pasir, lempung gitu ya. Pasir dan kerikil betul itu merupakan non-kohesif. Berarti di sini salah ya, saya tukar dulu. Sebentar ya. Nah, seperti itu ya. Karena kohesif ini istilahnya akan kita pakai terus nanti di materi selanjutnya ya. Kohesif itu artinya adalah daya ikat antar partikel tanahnya. Kalau non-kohesif nggak punya, makanya kalau kita pegang kerikil ya udah satu-satu gitu, satu butir. Tapi kalau kita lempung kan kecil sekali ya, dan dia saling nempel antar partikel itu, artinya kohesifnya besar. Nah, ini adalah contoh tabel rentang batas ukuran butiran tanah, di mana standarnya memang macam-macam ya berdasarkan institusi yang mengeluarkan. Contohnya adalah ini, misalnya nama-nama kampus ya, MIT, USDA, ASTO gitu ya. Nah, ini kalau kerikil ukurannya lebih dari 2 mm, agregat kasar ya. Jika diukur tuh lebih dari 2 mm. Kalau pasir, sand itu pasir, silt itu lempung, lanau, tadi silt gitu ya. Kemudian clay itu adalah tanah liat ya. Seperti itu. Berarti tadi silt itu artinya untuk membedakan saja gitu ya, supaya notasinya tidaklah sama. Lanau atau lumpur, bukan lempung. Lanau atau lumpur. Clay itu tanah liat atau tanah lempung. Ini ukurannya ya.
Kalau diukur butirannya itu seperti ini. Nah, ini contoh bentuk tipikal butirannya. Dia besar. Berarti nanti kita pakai saringan ya. Ada mungkin kalau di prodi, lihat ya, ada saringan yang ditumpuk. Nah, itu salah satunya adalah nanti untuk analisis dan mekanis tanah. Insya Allah pekan depan akan kita bahas tentang analisis ya. Analisis dari sifat mekanis tanah gitu ya. Yaitu dengan analisa saringan dan hidrometri. Ini contohnya butiran kasar, bentuknya pun ada yang rounded, subround, subangular sama angular ya. Kalau untuk beton yang paling bagus yang mana? Paling bagus yang ini. Karena daya ikat antar partikelnya lebih kuat. Nah, dia ada juga di mata kuliah beton. Tapi gak apa-apa ya, saya sampaikan ya. Berarti kalau ada misalkan nanti kerja di lapangan, suruh nyari kerikil, lihat minimal dia dari visualnya aja. Yang paling bagus bentuknya angular. Berarti permukaannya nggak rata. Kenapa? Karena kalau angular ini dengan permukaan tidak rata, maka dia akan daya ikatnya lebih kuat. Mengisi. Dibandingkan yang gini ya, dia lebih susah untuk saling mengisinya. Bab 1 selesai. Materi ini saya ambil dari buku Prinsip Rekayasa Geoteknis ya. Mekanika Tanah 1 karangan Braja Emdas dan Nur Endah. Anda bisa cari bukunya ya nanti. Yang ini bukunya. Bentar ya. Yang ini. Bukunya yang ini ya. Kelihatan ya. Silakan kalau mau punya sama bisa cari ya di toko buku, di online juga banyak ya. Supaya ya mahasiswa mah punya buku lah gitu ya. Murah deh, cuma nggak 100 ribuan gitu ya. Tapi kan untuk seumur hidup Anda. Sekian dari saya untuk kuliah kita hari ini. Semoga tadi bermanfaat. Dan maaf jika ada kesalahan, pertanyaan bisa disampaikan ini ya di grup atau di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.